Sistem pemantauan dan itu juga digunakan di seluruh dunia, itu ada 5 kategori kualitas udara. Kualitas udara sehat, sedang, kemudian tidak sehat, sangat tidak sehat, dan buruk. Jadi kita itu sebetulnya di level tidak sehat. Tidak sehat ini adalah yang sensitif adalah orang tua, anak-anak, atau orang yang memang punya penyakit yang berkaitan dengan pernapasan gitu. Bagi yang masih kuat, sehat, sebetulnya dia masih mempunyai kekuatan daya tahan tubuh untuk bisa mentolerir. Baik, Pak Sigit. Lalu saya ingin ke Pak Gilbert. Pak Gilbert, tanggapan Anda Pak terkait dengan polusi udara yang belakangan ini tengah menjadi perbincangan karena memang benar-benar tidak sehat begitu Pak. Kita lihat saja begitu kalau dari lantai yang cukup tinggi begitu nampak abu-abu begitu Pak. Bahkan langit biru pun tidak terlihat. Anda sendiri melihatnya apa Pak yang sebetulnya menyebabkan begitu ya polusi udara ini semakin parah di Jakarta? Baik, Mbak. Sebenarnya polusi di Jakarta itu kan bukan cuma polusi udara. Coba lihat di Tanjung Priok itu kan juga polusi Escherichia coli. Itu kan dari kotoran manusia yang kemudian mereka ambil dari tanah diminum begitu. Tetapi mungkin sekarang ini yang paling mendesak adalah polusi udara karena sangat tinggi ya dan terburuk di dunia. Kalau melihat data yang ada yang bilang 70% dari kendaraan bermotor, ada yang bilang 60, ada yang 40. Tapi apapun itu penyebab utamanya kalau kita lihat adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ini kalau tidak dikurangi jumlahnya tidak akan terselesaikan ini. Kalau dibikin hujan buatan itu hanya temporer. Penyebab utamanya mesti dicari begitu. Orang demam jangan cuma dikasih obat penurun panas. Harus dicari penyebabnya apakah jamur, apakah bakteri, apakah bisa kanker, segala macam. Jadi obatnya beda-beda. Untuk jangka panjang nggak bisa hanya obat penurun panas begitu. Kalau melihat sekarang ini, melihat data yang ada, jumlah penjualan kendaraan bermotor kan terus meningkat. Jadi ke tahun depan kita akan menghadapi persoalan yang sama. Kita jangan berpikir hanya berpikir kondisional sekarang. Saya kira kita mesti duduk sama-sama menyelesaikan ini. Dan saya tidak melihat ada satupun propaganda atau sosialisasi untuk mengurangi jumlah pembelian kendaraan bermotor. Malah yang ada adalah pameran untuk menaikkan kendaraan bermotor. Dan kita tidak pernah berusaha mengurangi penjualan kendaraan bermotor. Malah bangga gitu, malah dikasih semacam diskon biar kemudian itu menaik pembeliannya, apakah dengan pemberian pajak yang murah segala macam. Jadi kalau hanya saya dengan Pak Sigit yang bicara di sini, ini tidak akan selesai masalahnya. Tetapi ini harus duduk di bawah koordinasi Presiden untuk mengatakan kepada Menteri Keuangan pajaknya mesti naik. Mengatakan kepada Gubernur DKI ya parkir mesti diberhentikan itu di pinggir jalan. Jangan berharap ini akan selesai karena tidak satupun kota maju yang kemudian mengandalkan transportasinya dengan kendaraan pribadi. Kota maju itu mengandalkan transportasinya dari transportasi publik. Jadi berharap ini menjadi solusi, saya kira tidak. Ini solusi sesaat saja buat penurun panas. Padahal sakit malaria dikasih antibiotik tidak akan sembuh, mesti obat malaria begitu. Jadi ini tidak akan selesai masalah ini hanya dengan membuat hujan buatan, kemudian segala macam, Baik, bikin taman di kota, tidak. baik, Panjang ini urusannya. baik. Terima kasih Pak Gilbert. Pak Gilbert, Anda melihat bahwa sebetulnya ini penyebabnya yang masih harus terus dilihat ya, bukan hanya persoalan kendaraan bermotor. Saya ingin ke Pak Sigit. Pak Sigit, tanggapan Anda terkait Jangan gejalanya. baik, Pak Sigit, tanggapan Anda atas apa yang disampaikan oleh Pak Gilbert. Persoalan mengenai mencari solusi membuat hujan buatan ini tidak hanya bisa selesai hanya dalam waktu singkat begitu, karena ini terus-menerus terjadi begitu Pak. Dan ini juga persoalannya bukan hanya soal bertambahnya kendaraan bermotor di jalan, ada banyak faktor. Nah, Anda sendiri melihatnya sebetulnya apa yang menjadi penyebab polusi di Jakarta ini semakin parah Pak dari tahun ke tahun? Saya setuju dengan Pak Gilbert. Jadi memang kalau dari data kita, dari inventarisasi sumber pencemaran, 44% itu berasal dari transportasi. Kemudian sekitar 30-an% itu dari industri, kemudian dari komersial juga 14%. Jadi sebetulnya kalau kita fokus kepada 44% yang penyebab utama, nah itu yang menurut saya akan menjadi lebih baik lagi. Dan memang tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden juga, kita juga harus mulai menyentuh di sini, sudah mulai ada concern untuk memperketat baku mutunya, kemudian juga sudah ada concern yang sudah dilakukan di pemerintah DKI adalah uji emisi untuk memastikan semua kendaraan juga sudah memenuhi baku mutu. Dan yang memang perlu didorong adalah bagaimana membuat kita itu nyaman dengan menjadi negara modern.
negara modern itu hierarki transportasinya adalah berjalan kaki, kemudian naik sepeda, kendaraan umum, baru kendaraan pribadi. Nah, kalau misalnya Jakarta harus menjadi kota modern, ya berarti semua konsepnya juga harus mengacu kepada transportasi yang modern tadi. Baik Pak Sigit, tadi Anda menyampaikan bahwa memang 44% begitu ya polusi udara di Jakarta ini 40%-nya disumbang oleh kendaraan bermotor. Nah, lalu Pak, jika dikaitkan dengan ruang terbuka hijau yang ada di DKI Jakarta, sebetulnya apakah sudah cukup Pak artinya untuk bisa menanggulangi atau artinya mencegah polusi udara yang ada di Jakarta? Atau sebetulnya ruang terbuka hijau di Jakarta ini memang jumlahnya lebih sedikit begitu Pak? Ya, kalau ruang terbuka hijau itu sebetulnya kalau sumber emisinya masih besar juga, dia nggak akan berperan efektif gitu. Dia akan berperan efektif kalau seimbang antara sumber emisi dengan kemampuan menyerapnya. Dan kemampuan menyerap emisi dari tumbuh-tumbuhan kan tidak secepat seperti kita mengemisikan kendaraan atau dari industri atau dari apapun itu. Dia perlu proses fotosintesis, perlu proses disposisi dan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuacanya.